Puan itu kan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Mudah-mudahan yang di majelis ini bisa ngaji istiqomah. Amin. Dan di akhir hayat bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Zainuri dari Gerojokan Brebek Nganjuk, cabang Brebek Al-Ustad. Oh, Brebek ya? Ya, Brebek dan Berubuk. Tidak Gemerbek lah, tidak lah. Nganjuk, mari. Setelah mendengarkan dari Al-Ustad, setelah MTA diresmikan di Senayan, Ya. bermunculan khususnya di Jawa Timur. Tempat saya MTA selalu di demo di Gresik, di Magetan, di Sidoarjo. Demo. Demo. Alhamdulillah ya. Ya. Saya juga tidak resah, itu proses untuk mencintai MTA. Ya, alhamdulillah. Dan uniknya Ustadz, saudara saya sendiri yang mendemo, termasuk di Ndolopo, yang didemo saudara saya juga. Ya. Akhirnya saya tabahin Ustadz, saya luruskan, Dek jangan menimbung orang ngaji, mbok ya dibarne sing gremo-gremo kuwi. Ya. Saya sampaikan seperti itu. Tapi malah banyak menyampaikan seakan-akan emosi. Saya tidak mengikuti musik, karena ikuti musik alangkah-alangkahnya setan. Di tempat saya Ustadz, setiap sholat 5 waktu ada syair-syair yang intinya tombo ati iku 5 wernane, maca Al-Quran angen-angen sak maknane. Hati kecil saya Ustadz, ternyata saya buktikan maca Al-Quran sak panganane. Itu kenyataan. Yang kedua, wong kang soleh kumpulono. Hati kecil saya tidak cocok. Wong kang soleh gepuono. Jadi ini ya sangat unik. Dan terjadi di Sidoarjo, saya tanyakan kepada Ustadz dari pondok pesantren pernah diundang Kemenak. Saya tanya apakah tahu dan dengar bahwa MTA diusir. Iya Pak, saya dihadirkan di Kemenak, terus dikumpulkan, bupatinya bikin SK. Keputusan tidak boleh ngaji di situ. Menurut Ustadz bagaimana? Pribadi hati kecil saya, orang ngaji diusir. Sebetulnya saya Pak Jen, saya tidak seperti itu. Tapi yang demo dan bupatinya itu sama, Ya. sependapat. Apakah orang-orang seperti itu Al-Ustadz? Apakah kena Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11 dan surat Rum ayat 32. Tadi sudah saya sampaikan. Itu yang pertama, apakah orang-orang itu kena seperti itu, yang mudah-mudahan tidak. Saya doakan yang mendemo MTA mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara kita yang mendemo di Jawa Timur, Nganjuk bupati menurunkan SK, ya, tidak boleh ngaji, itu tidak apa-apa, boleh saja menurunkan SK. Tetapi pengajian cara bagaimanapun juga tidak bisa kamu bendung. Maka di Sidoarjo kan diturunkan tetap tumbuh lagi juga di pengajian di Sidoarjo juga. Walaupun surat bupati tidak boleh mengadakan kegiatan seluruh kabupaten Sidoarjo, nggak boleh. Tapi kenyataannya tidak bisa membentuk. Tetap tumbuh itu. Tetap tumbuh. Ya, karena Allah yang akan menjaganya. Akan menjaga. Terus, lah kalau mereka termasuk begitu, ya mereka termasuk orang tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Diusir tidak boleh di Sidoarjo, tidak apa-apa, karena orang tidak ngerti. Nabi dulu pernah diusir dari Mekah sampai hijrah ke Madinah, karena orang Mekah tidak mengerti. Tapi setelah mengerti, dakwah Islam masuk ke Mekah lagi, Allah katakan, waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat, nah, masuk Islam, Nabi kembali ke Mekah, orang-orang Arab yang dulunya membenci, sekarang berbondong-bondong masuk Islam semua. Memang prosesnya untuk Sidoarjo, supaya orang itu nanti banyak pengikutnya mengaji,
syaratnya di demo sih. Di Madiun juga begitu, di demo. Apa Madiun mati pengajiannya? Tidak. Di mana tempat ada demo, kamu amati, pengajiannya makin subur. Makin subur. Di Purworejo juga begitu, di demo. Pengajiannya makin subur. Karena bagaimanapun juga, manusia apalagi sering disiarkan TV tentang demonya itu. Alhamdulillah. Menyiarkan TV yang bayar, dan di demo itu malah orang bayar. Makin kenal. Orang yang berpikiran sehat, mesti akan berpikir, iki salah ya apa? Wong ngaji kok di demo dibubarke. Sedangkan pelacuran malah ratau di demo. Nek apa iki? Nah, itu nanti orang kan berpikir, sing bener ki sing di demo, apa sing demo? Nah, nanti kan gitu. Lah orang yang pikirannya sehat kepengin tahu akhirnya. Ingin mengetahui yang sebenarnya. Maka MTA di mana-mana makin penuh. Makin banyak pesertanya, makin berkembang karena mengerti. Dengan akal pikiran yang sehat, mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Wong pengajian di demo. Nah, nanggap apa? Ledek, tayuban, ya, uraan di itu malah dikeploki, malah seneng, malah ditonton, bayar malah nonton. Ya bener. Nah, itu kan? Maka Allah katakan wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun. Ya. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam ini. Sekalipun orang musyrik tidak suka. Sekalipun orang kafir benci. Ya. Kalau Al-Quran mulai dikaji, diamalkan, itu merupakan cahaya Islam. Tidak bisa dibendung. Cara apapun nggak akan berhasil. Dan itu baru, Sidoarjo kan baru sekarang. MTA itu dulu sejak lahir itu udah di kuyo-kuyo. Makin besar kan. Sejak dulu. Di masjid, pengajian yang masjid, diusir ini tidak boleh. Nah, akhirnya kalau dulu sebelum ngaji dia jadi imam, dari khotib di masjid itu setelah ngajian dia corek semua, tidak ganggu. Tidak ganggu. Saya yang ngomong ini ngalami juga. Gitu. Jadi tidak boleh, khotib corek, saya pernah ngisi pengajian di akad pagi di suatu ya, organisasi Islam, setelah saya ngerti ngaji di MTA dicorek juga. Tapi saya tidak sakit hati, oh mungkin ada hikmahnya. Ternyata betul. Andai kata saya masih dipasang di jadwal mereka, wis ora nek wektu ngisi MTA dhewe wis kebak kaya ngene. Nah, berarti mernah ke dia. MTA nanti akan besar, maka kamu tidak usah ngisi di sini aja kamu nanti cukup sibuk ngisi di MTA saja. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ditampa enak wae rasa bingung ya. Biar di demo enggak apa-apa, kita tidak usah benci, maka doamu betul. Mudah-mudahan yang demo itu mendapat hidayah. Itfa bilati hiya ahsan. Diperbuat tidak baik, maka balaslah dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Orang yang tadinya memusuhi kamu, mudah-mudahan dengan kamu dengan baik itu akhirnya menjadi sahabat yang setia. Demo bunga-bunga tidak apa-apa lah, kecuali kalau sampai menganiaya fisik yang sangat membahayakan, ya boleh dilawan, itu kita melawan boleh kalau begitu. Kalau tidak sampai menganiaya fisik, tidak, ya didoakan saja yang baik. Gitu ya. Jadi Bapak-Bapak insya Allah di tempat Bapak di demo itu nanti suatu pertanda MTA di sana insya Allah akan tambah subur. Yang sudah-sudah itu begitu. Apalagi? Tadi apakah berlawanan dengan surat Al-Hajj ayat 11 dan Rum ayat 32? Coba dibaca. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ya.
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Di ayat itu Allah menerangkan orang yang nyata-nyata rugi. Siapa itu? Orang yang menjadi orang Islam itu hanya di tepi. Ibaratnya minggring-minggring, tidak masuk bleng begitu, tidak. Pada Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu bleng gitu 100%. Jangan di tepian seperti dalam surat Al-Haji tadi. Ya, kalau dia dalam menjadi orang Islam itu ekonominya jadi baik, pengikutnya jadi banyak, semua tetangganya jadi senang, baik ekonominya lancar, dia tetap dalam keimanannya. Tetapi kalau dia menjadi orang Islam itu kemudian kena musibah, ekonominya jadi seret, dagangnya tidak lancar, inqalaba ala wajih, balik dia menjadi kafir lagi. Justru itu ujian buat yang ngaji. Kalau kamu ngaji itu merasa butuh tahu tentang Islam, mengaji sumbernya Islam itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya tak? Kalau orang yang imannya kuat, makin didemo, makin dianiaya, makin dikatakan itu aliran sesat, makin dikatakan itu aliran Wahabi, makin bupati juga membuat surat penutupan, dan tetap dia dalam keadaan ngaji, tetap berteguh dalam keimanannya. Lah, itu berarti dia orang yang beriman. Tapi setelah ngaji, ditanggane membekot, kepethuk tidak dilurui, malah dikucilkan. Nah, inqalaba ala wajih, berbalik dia ke belakang. Maka itu menjadi ukuran iman saya itu termasuk di tepian atau iman yang sesungguhnya itu untuk mengukur diri kita. Kalau yakin Al-Quran itu suatu kebenaran, kita kaji, kita ngaji kebenaran. Kemudian ada orang yang tidak suka mencemooh, ada orang suka membekot, ada orang suka menuduh bermacam-macam. Terus kita tidak sadar ngaji, oh berarti iman kita seperti tadi, di tepian. Tapi walaupun dicemooh, dicaci maki, dikatakan aliran sesat, dikatakan aliran Wahabi, di aliran sempalan NI, dialakan didanai setan dan sebagainya, tetap kamu tangguh dalam ngaji, itu tidak orang yang rugi. Tapi kalau kamu sudah baik terus mundur, ya itu rugi dunia akhirat. Sebab kalau kamu tidak jadi ngaji, tentu kamu tidak jadi tahu tentang kebenaran. Ngikuti orang-orang itu terus tidak tahu kebenaran, terus dibiarkan jadi orang tidak tahu kebenaran, kan rugi dunia akhirat. Kamu metu dari pengajian, kamu sakit pun ya merupat sendiri, kamu lapar gue pangan sendiri. Buat apa? Nah, jangan-jangan kita termasuk orang yang merugi tadi. Siapa orang yang merugi itu? Ya itu tadi. Ya. Coba dibaca surah Al-Furqan tuh. Ya, setelah dia tahu, ya laitani, ya, itulah yang menyesal ya. Ketika dia datang sudah ape-ape ikuti ngaji, terus dia keluar karena teman akrabnya tadi, nah dia orang yang merugi itu. Surat Al-Furqan, Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 27 sampai 29. Ya, tuh, baca surat Al-Furqan itu. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Ya, itu dibaca artinya. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, iyalah. Terus? Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ya, ya enggak? Jadi ketika kita sudah ngaji,
menurut jalan yang lurus, Al-Quran sudah datang kepadaku, kita sudah ngaji, masuk di dalamnya, tahu-tahu di demo, kandani karo kancane, jangan ngaji di situ, itu aliran sesat. Nah, terus kita keluar, gak ikut ngaji. Nanti kamu akan jadi penyesalan. Laqad adallani ani dzikri ba'da irja'ani. Sungguh, ya, dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran sudah datang kepadaku. Karena saya dibujuk, ya, ditakut-takuti oleh teman akrabku, jangan ngaji, akhirnya ngaji saya tinggalkan. Tas ngaji saya tinggalkan, saya ikuti teman akrabku tadi, ternyata dia tidak menempuh jalan yang lurus. Malah jalan yang ditempuhnya tidak genah. Nah itulah, maka jadi penyesalan. Jadi dengan adanya demo-demo itu, surat Al-Haji tadi jangan diterapkan pada orang yang demo, diterapkan pada dirinya sendiri. Dengan ujian ini datang begini, saya tetap bertahan mengikuti Al-Quran, saya akan keluar mengikuti mereka. Kalau keluar mengikuti mereka, kita akan rugi dunia dan akhirat. Tapi kalau bertahan di dalam kebenaran, Allah akan menolong kita. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Boleh orang tidak suka, tapi saya tidak ingin. Ya, disukai manusia tapi dibenci oleh Allah. Orang boleh suka boleh tidak suka, tapi saya berharap Allah tetap suka kepada kita. Lah itu. Maka boleh aja orang yang tidak suka ngaji silahkan ngarani apa-apa terserah. Sudah tertanam dalam hati kita, dituntun oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ngaji itu bukan mencari supaya kamu senang, tidak. Boleh kamu tidak senang. Tapi saya ngaji, mengamalkan hasil kajiannya, itu supaya diridhoi Allah. Itu yang pokok. Kalau dalam surat Rum tadi, Surat Rum ayat 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. ya, Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. ya gitu kan? Itu jadi musyrik. Siapa orang musyrik di situ? Orang musyrik itu yang disebut dalam ayat itu wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Jadi orang yang memecah belah agama Islam yang satu ini menjadi bergolong-golong, berpartai-partai. Tiap golongannya, tiap partainya merasa bangga dengan partainya. Merasa partainya atau golongannya yang paling benar, yang lain salah. Dirinya yang paling lurus, yang lain sesat. Nah, maka itu kalau kamu sudah bangga dengan golonganmu, itu termasuk musyrik. Tidak lagi bangga dengan Islamnya. Walaupun kamu orang Islam, kalau tidak disebut golongannya, merasa tidak bangga, tidak puas. MTA juga bisa menjadi manusia, menjadi musyrik bisa. Kalau kamu disebut, kamu orang Islam ya? Bukan, saya itu orang Islam MTA. Disebut orang Islam itu jadi marem nek orang katut ke MTA nih. Sampai ditanyakan agamamu apa? Agama saya MTA. Nah, syirik kalau begitu itu. Saking orang mudenge Islam, cintanya kepada organisasi, nah ditekoi nanti agamanya organisasinya itu. Ya. Jadi agamanya apa? Agamanya MTA. Kalau ajaran MTA begini-begini, nah itu. Jadi sudah kenal ajaran Islam, yang dikenal ajaran MTA. Ya, jadi kita tidak boleh begitu. Maka MTA itu bukan ajaran, MTA itu bukan agama. Agama kita adalah Islam. Sumbernya Islam itu Quran dan Sunnah. MTA itu organisasi yang mengajak umat manusia kembali mempelajari dan mengamalkan Quran dan Sunnahnya. Agamanya Islam. Itu. Kan ada kan, ditekoni agamamu apa? MTA. Nah, jadi orang begitu itu jadi syirik.